Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bapak Rahman, channel yang memberi trik dan tips teknik negosiasi kredit macet di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas WA dari Ibu Junaida di Kisaran, Sumatera Utara. Ibu Junaida ini menceritakan bahwa beliau punya kredit KPR, kredit kepemilikan rumah, di sebuah bank swasta dengan nilai kredit sebesar 1,3 miliar. Beliau mengangsur setiap bulannya 14.741.000 selama 120 bulan. Nah, kali ini beliau sudah mengangsur sekitar 20 bulan, masih tersisa 100 bulan. Dan ternyata keuangannya sedang bermasalah sehingga sudah 8 bulan tidak bisa mengangsur. Rumah yang dia beli di sebuah perumahan elit, dan katanya perumahan itu termasuk perumahan yang laris gitu ya, pengembangnya bagus sehingga tiap kali bikin rumah di situ langsung habis. Kira-kira seperti itu gambaran yang beliau berikan. Nah, beberapa hari yang lalu petugas bank datang mengunjungi rumah beliau. Ternyata petugas bank tidak menjumpai beliau karena rumah tersebut sedang dikontrak oleh orang. Nah, dan kemudian petugas bank menghubungi beliau dan memarahi beliau, katanya mengontrakkan rumahnya tanpa izin kayak gitu. Nah, kemudian beliau melihat channel YouTube saya dan menanyakan kepada saya, bagaimana saya harus bersurat kepada bank? Apakah saya perlu bersurat kayak gitu ya? Ya, jadi begini Bapak Ibu, tentang bersurat kepada bank itu secara umum itu memang penting karena dengan bersurat maka kita membangun komunikasi dan membangun persepsi kepada bank. Itulah pentingnya bersurat. Tapi dalam hal kasus Ibu Junaida ini, kenapa saya angkat menjadi konten? Karena ini menarik buat pembelajaran kita semua. Jadi Bapak Ibu, seringkali bank melakukan kecerobohan dalam penyaluran kredit KPR, kredit kepemilikan rumah. Kenapa ceroboh? Jadi gini, bank mungkin karena kepentingannya bank untuk ekspansi kredit, karena mungkin skema kredit KPR itu adalah merupakan skema pembiayaan baru, atau mungkin kredit KPR-nya itu masih rendah targetnya, sehingga biasanya dalam rangka mendongkrak omset kredit KPR, mereka menggunakan berbagai promosi yang menarik. Banyak yang menggunakan misalnya ya memberlakukan suku bunga flat untuk 2 tahun pertama. Biasanya mereka murah. Kemudian setelah 2 tahun pertama, maka berlaku suku bunga sesuai yang berlaku tahun saat itu. Nah, ini yang seringkali terjadi kelonjakan. Misalnya tadinya bunganya, angsurannya misalnya tadinya katakan 8 juta karena promo selama 2 tahun. Setelah 2 tahun berlalu, karena akhirnya berlaku suku bunga yang berlaku saat itu, tiba-tiba naik, misalnya jadi 9.500.000. Nah, ini yang seringkali akhirnya nasabahnya keberatan. Akhirnya berujung pada menunggak. Nah, itu kesalahan pertama, bank melakukan promosi suku bunga murah, tapi sebenarnya itu menjadi jebakan Batman, atau juga mungkin menjadi bumerang buat bank sendiri, karena akhirnya nasabahnya, debiturnya kaget tiba-tiba angsurannya naik sedemikian besar. Tapi ini tidak berlaku pada Bu Junaida ya, karena Bu Junaida ternyata suku bunganya flat. Dari tahun pertama sampai tahun ke-10 bunganya tetap, angsurannya pun tetap. Katanya angsurannya sebesar 10.741.000 rupiah. 14 juta 741.000 rupiah setiap bulan selama
120 bulan. Nah, karena usaha beliau sedang bermasalah sehingga beliau baru ngangsur 20 bulan sudah tidak bisa melanjutkan angsuran. Nah, ini yang saya bilang menarik. Kesalahan fatal bank yang kedua itu adalah tidak melakukan analisa pasar yang baik terhadap kondisi di perumahan tempat Ibu Junaida ini beli. Jadi Bapak Ibu, kasus Bu Junaida itu banyak sekali. Banyak sekali sehingga menimbulkan kerugian pada bank. Kasus Bu Junaida ini salah satu contoh yang bisa saya katakan debiturnya yang menang. Kenapa saya bilang debitur menang? Ibu Junaida sudah 8 bulan tidak mengangsur. Berarti dia sudah dalam kolektibilitas 5. Artinya masuk kredit macet. Harusnya dia sudah dilelang. Mungkin malah nggak perlu sampai nunggu bulan ke-8. Bulan ke-6 masuk ke bulan 7 dia harusnya sudah bisa dilelang. Karena ketika bank dihadapkan dengan kolektivitas 5, maka biaya penghapus bukuan, biaya pembentukan cadangan penghapusan kredit macet itu mencapai puncak tertinggi biayanya. Artinya dia harus mengeluarkan laba yang sudah dia kumpulkan untuk menutup kerugian dari kredit macet nasabah ini. Makanya pada saat nasabah menghadapi masuk ke kolektivitas 5 atau kredit macet, bank itu dihadapkan dalam 2 pilihan yang sama-sama berat. Pilihan pertama, hapus bukukan. Yang pilihan kedua, lelang. Itu problem yang akan dihadapi bank ketika debiturnya memasuki ke kolektibilitas 5 atau kredit macet. Kenapa harus dihapus buku? Karena bank itu diawasi oleh pemerintah. Bank itu ada pembatasan kredit macetnya. Istilahnya NPL, non-performance loan. Dibatasi, tidak boleh melampaui persentase tertentu. Katakan misalnya saja pemerintah menentukan NPL-nya tidak boleh lebih dari 3%. Artinya kredit macetnya tidak boleh lebih dari 3%. Kalau dia melampaui itu, dia akan kena sanksi dari pemerintah, tidak boleh menyalurkan kredit. Bapak Ibu bisa bayangkan, ibarat warung, kalau dia tidak boleh menyalurkan kredit, bank kok nggak boleh menyalurkan kredit, maka bank itu seperti warung yang tidak boleh jualan. Kan bank itu bisnisnya jualan duit. Kalau dia nggak boleh jualan duit, berarti dia tidak punya penghasilan. Ya, 80% lebih mungkin ya bank yang ada di Indonesia itu penghasilannya dari jualan duit, dari menyalurkan kredit. Hanya sedikit saja bank yang sudah bisa hidup dari biaya pengelolaan tabungan. Hanya sedikit saja. Karena biaya pengelolaan tabungan itu kan ada biayanya. Nah itu ada bank yang sudah bisa hidup dari situ aja. Tapi sebagian besar masih dari jualan duit. Nah, agar bank itu kesehatannya terjaga, maka diatur oleh pemerintah. Kredit macetnya dibatasi. Sehingga kenapa bank itu akan menjaga agar kredit macetnya atau NPL-nya tidak melampaui batas yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Cara mengaturnya adalah ketika kreditnya, tunggakannya, NPL-nya itu menyentuh angka yang dibatasi, misalnya katakan 3% atau lebih, maka dia akan harus menurunkan kembali menjadi di bawah 3%. Nah, caranya salah satunya adalah dengan cara menghapus bukukan. Yang paling mudah itu menghapus bukukan, karena menghapus bukukan artinya kredit tersebut dilunasin dengan menggunakan cadangan
penghapusan pinjaman yang mereka bentuk dari laba yang mereka peroleh. Nah, kembali ke kasus Ibu Junaida. Bank dihadapkan dalam kondisi debitur Bu Junaida ini kolektif risknya 5. Maka bank dihadapkan dalam 2 pilihan. Lelang atau hapus bukukan. Nah, kalau lelang tidak mungkin dilelang saat ini. Bapak Ibu bisa hitung. Angsuran beliau per bulan 14.741.000. Masih tersisa 100 bulan. Berarti angsurannya, tanggungannya masih mendekati 300 juta, 290 sekian juta. Padahal rumah di situ yang baru nilainya cuma 1,5 miliar. Jadi sekalipun rumah tersebut sudah direnovasi dan sebagainya, itu kalau dilelang dengan harus menutup sebesar 294 juta kalau nggak salah tadi saya hitung, itu tidak akan laku. Tidak akan laku. Maka bank tidak melelang. Makanya kenapa Bu Junaida ini sampai macet ke bulan ke-8 tidak dilelang. Karena kalau dilelang nggak akan laku. Bank sadar itu. Inilah kesalahan bank. Harusnya dalam kasus seperti Bu Junaida ini, harusnya bank memberi kredit KPR kepada Bu Junaida itu harusnya sekitar 70 atau 80% dari harga rumah tersebut. Misalnya harga rumahnya katakan 1,5 M. Dia maksimal kasih 80% atau 70%. Berarti dia kasih maksimal 1 miliar gitu. Terus yang 500 juta dari mana? Ya berarti debiturnya harus menyediakan DP. DP supaya pencairan kreditnya bisa di angka 1 M saja. Sehingga bila terjadi kredit macet di awal-awal tahun, misalnya baru 1 tahun, 2 tahun macet, bank masih bisa melelang karena masih mampu dilelang dengan harga sebesar pokok kredit tersebut kayak gitu. Tapi memang jadi buah si malakama. Karena apa? Kalau mensyaratkan dengan DP besar, kreditnya yang nggak laku, debiturnya yang nggak ada. Artinya skema pembiayaan kredit KPR-nya nggak laku. Padahal mungkin bisa jadi skema kredit KPR itu sedang dipromosikan oleh bank tersebut agar banyak peminatnya gitu. Nah ini yang saya maksudkan bank jadi bumerang, kebijakannya jadi bumerang buat bank itu sendiri. Nah ini yang saya bilang debiturnya menang. Karena Bu Junaida ini kemungkinan dalam 2 atau 3 tahun ke depan dia tidak akan dilelang. Kecuali koreksi harga di perumahan tersebut fantastis. Misalnya perumahan itu misalnya harganya 1,5 M. Tapi koreksinya dalam 1 tahun bisa sampai 50% misalnya. Tahun pertama naik 50%, tahun kedua naik 50%. Nah kalau kayak gitu mungkin bank bisa segera melelang karena koreksinya bagus. Tapi kalau di daerah situ koreksinya nilainya nggak signifikan, maka kalau kredit KPR baru ngangsur 1 atau 2 tahun sudah menunggak, banknya yang rugi. Banknya akan terpaksa menunda lelang sampai terjadi koreksi harga di perumahan tersebut. Atau banknya terpaksa melelang dengan posisi harus merugi. Meruginya gimana ya? Merugi berarti dia harus melelang di bawah pokok hutang. Kalau kepentingan bank agar dia segera mendapatkan dana segar. Kalau agar lelangnya ada pembelinya, ada peminatnya, sehingga dia dapat dana segar bisa disalurkan menjadi kredit baru. Misalnya kalau kebijakan banknya seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu, selamat bagi Bapak Ibu yang punya kredit KPR dengan jangka waktu panjang seperti Bu Junaida 10 tahun, tapi Anda baru sudah nunggak di tahun pertama, tahun kedua. Saya pastikan bank tidak akan segera melelang. Jadi Ibu Junaida ini punya cukup waktu untuk menjual asetnya karena beliau menyampaikan
dia sedang berusaha menjual aset untuk melunasi hutangnya. Jadi bukan berarti Ibu Junaidah ini santai-santai, tapi beliau juga sedang berusaha tapi belum laku. Nah, Ibu Junaidah tenang saja, silakan dijual asetnya, nggak usah terburu-buru dengan harga murah, pakai harga wajar saja. Nanti kalau sudah laku baru nego pelunasan. Jangan di-storyin dulu, biar aja dulu. Lanjutkan aja tunggakannya. Karena posisinya bank sudah kalah dengan Ibu. Ya, kalah dalam tanda kutip. Bank tidak akan melelang dalam waktu dekat. Ibu bisa menjual asetnya dan kalau sudah terjual, segera lunasi saja. Ya, walaupun saya bilang mungkin dalam waktu 2-3 tahun ke depan belum dilelang, itu kemungkinan gitu, karena secara hitung-hitungannya bank masih merugi kalau dilelang di 2 atau 3 tahun yang akan datang. Karena kan bunga juga bergerak terus gitu kan. Nilainya berarti yang harus ditutup semakin bertambah, sementara koreksi harga mungkin tidak sebesar kewajiban yang harus dibayarkan. Maka Ibu bisa menjual tidak terburu-buru. Tapi ingat, hutang harus segera dilunasi. Hutang fid dunya wal akhirah. Kalau sudah punya uang, jangan tunda-tunda bayar hutang. Segerakan lunasi hutangnya, biar hidupnya tenang, damai, dan tidak dikejar-kejar oleh debt collector. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.